Baik, selamat pagi. Kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Ketua Penguji, Ibu Francisca Villa Hidayana, SST Parempar, yang terhormat Sekretaris Penguji, Bapak Ana Agung Budi Wijaya, SST Parempar. Hari ini akan dilaksanakan sidang laporan akhir studi atas nama Ferento Chandra, mahasiswa program studi Usaha Perjalanan Wisata Aqua dan Pasar. Ya. Adapun judul laporan akhir studi yang akan diujikan hari ini adalah penggunaan email marketing dalam promosi di PT Crystal Holidays. Ya. Nah, sebelum kami lanjutkan dalam ujian ini, kami ingin bertanya dulu kepada Saudara Ferento Chandra. Anda sehat hari ini? Betul? Ya. Sudah makan? Sudah. Ya. Karena Anda sudah mengatakan sehat, menyatakan sehat, jadi kami bisa melanjutkan sidang ini. Pertama, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu tata cara persidangan. Ya. Sidang laporan akhir studi ini dilakukan dalam tiga sesi. Sesi pertama, sesi presentasi dari Saudara Ferento Chandra. Kemudian sesi kedua tanya jawab. Sesi ketiga sidang laporan akhir studi. Sidang yang akan kami lakukan untuk penentuan kelulusan. Nah, bagaimana kami memberikan penilaian Anda dinyatakan lulus atau tidak? Kami menilai dari pertama laporan akhir yang sudah Anda buat, hard copy-nya, itu bobotnya dikalikan 1. Yang kedua adalah presentasi yang akan Anda lakukan lagi sebentar, bobotnya dikalikan 2. Yang ketiga adalah tanya jawab, bobotnya dikalikan 3. Total skor kami bagi 6. Nah, rata-ratanya kalau Anda rata-ratanya mencapai 65 dari skor 100 ya, maka Anda dinyatakan lulus minimal. Tapi kalau di bawah 65 dinyatakan tidak lulus atau dinyatakan sesuai dengan hasil sidang para penguji. Ya. Baik, untuk mempercepat proses sidang laporan studi ini, kami persilakan Anda untuk presentasi 15 menit. Silakan diatur ya. Silakan. Baik, Shalom, Om Swastiastu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir studi saya berjudul penggunaan email marketing dalam promosi di PT Crystal Holidays. Adapun materi yang akan saya presentasikan hari ini yaitu pendahuluan, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Masuk ke bab 1 itu pendahuluan, ada latar belakang. Pariwisata merupakan sektor penting dalam ekonomi global. Tidak hanya menyediakan pengalaman unik bagi wisatawan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan serta budaya. Indonesia khususnya Bali menonjol sebagai destinasi pariwisata utama dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. PT Crystal Holidays sebagai bagian dari industri ini menggunakan strategi digital seperti email marketing untuk mengoptimalkan promosi dan mencapai target pasar secara efektif. Laporan studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan email marketing dalam konteks PT Crystal Holidays di Bali, menggambarkan bagaimana teknologi dan inovasi berkontribusi terhadap promosi pariwisata secara modern. Untuk perumusan masalah yang itu ada 2. Yang pertama itu bagaimanakah penggunaan email marketing dalam promosi di PT Crystal Holidays dan kendala-kendala apakah yang dihadapi dan bagaimana cara menghadapi kendala dalam promosi di PT Crystal Holidays. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama itu tujuan umum. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui keterampilan komunikasi dalam pelayanan dan juga membandingkan teori yang diberikan dari kampus dengan pengalaman yang didapatkan dari tempat penelitian. Tujuan khususnya itu untuk mengetahui penggunaan email marketing dalam promosi di PT Crystal Holidays dan untuk mengetahui kendala dan cara mengatasi kendala dalam promosi di PT Crystal Holidays. Masuk ke bab 2 itu landasan teori. Ada beberapa poin penting dalam landasan teori ini sebagai berikut. Yang pertama itu penggunaan. Penggunaan adalah tindakan
atau proses cara agar membawa dampak positif seperti meningkatnya efektivitas penggunaan, kepuasan pengguna, dan memajukan suatu produk atau layanan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Yang berikutnya itu email marketing. Email marketing merupakan strategi pemasaran yang melibatkan pengiriman pesan promosi, informasi, penawaran khusus atau konten lainnya kepada pelanggan atau calon pelanggan. Yang berikutnya itu promosi. Promosi merupakan suatu cara yang bisa dilakukan oleh seorang pelaku bisnis untuk melakukan peningkatan dan pengembangan suatu produk atau layanan dari usaha. Berikutnya itu biro perjalanan wisata. Biro perjalanan wisata yaitu suatu kegiatan usaha yang bersifat komersial yang menyediakan, mengatur, dan menyelenggarakan pelayanan bagi orang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama yaitu wisata. Masuk ke bab 3 itu sumber data dan teknik pengumpulan data. Nah, yang pertama itu sumber data sekunder terdiri dari dua sumber data yang terdiri dari dua sumber. Yang pertama itu sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Contohnya melalui wawancara ataupun ikut terlibat langsung dalam suatu penelitian. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data secara tidak langsung dari narasumber, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen. Yang berikutnya itu teknik pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian itu. Yang pertama itu metode observasi partisipatif, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara ikut terlibat secara langsung dalam suatu kegiatan. Yang berikutnya itu metode wawancara. Dalam penulisan laporan ini, penulis melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan Bapak Kimade Sukman selaku HRD di PT Kristalolides dengan Ibu Anak Agung Irma Bigantari selaku manajer reservasi serta Ibu Besar Made Arindewi Setia Putri selaku akuntan departemen di PT Kristalolides. Berikutnya itu metode dokumentasi. Dokumentasi berarti pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan koran, dan bahan referensi lainnya yang ada kaitannya dengan laporan akhir studi ini, seperti struktur organisasi, sejarah perusahaan, dan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan akhir studi ini. Masuk ke keempat yaitu hasil dan pembahasan. Penggunaan email marketing dalam promosi di PT Kristalolides. Ada beberapa tahap yang akan dibahas dalam penggunaan email marketing ini. Yang pertama itu dari tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan email marketing ini terdiri dari beberapa tahap juga. Yang pertama itu dari pembuatan materi. Sebelum membuat email marketing, staf budget menentukan materi yang akan digunakan dalam mempromosikan produk paket peserta, mulai dari foto yang digunakan, harga, serta desain agar email marketing dapat lebih tertata dengan perencanaan yang baik. Yang berikutnya itu database email. Selanjutnya staf bertugas untuk mengumpulkan database email. Itu juga akan dikirimkan email marketing. Biasanya email dikirimkan kepada travel agent yang sudah bekerja sama, seperti travel agent dari Malaysia, Vietnam, Filipina, dan juga travel agent yang ada di seluruh Indonesia. Yang berikutnya itu penetapan jadwal pengiriman email. Nah, di PT Kristalolides, penetapan jadwal pengiriman email dilakukan menurut hasil riset pengiriman email pertama sesuai dengan jadwal ditentukan. Pada saat ini dapat diketahui pada jam atau hari apa saja audiens atau penerima email lebih responsif. Nah, tahap yang kedua itu di tahap pelaksanaan. Di tahap ini juga terdiri dari beberapa tahap juga dalamnya. Yang pertama itu dari draft email. Pada saat membuat email marketing, biasanya draft email marketing yang sesuai dengan standar perusahaan sudah disediakan, mulai dari alamat email tujuan yang sudah sesuai dengan database yang dimiliki oleh staf, tujuan penerima CC, carbon copy, PCC, bring carbon copy, serta isi email. Yang berikutnya itu pengiriman email. Setelah membuat bahan promosi, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pengiriman email. Pada tahap ini, sebelum mengirimkan email, staf marketing akan mengumpulkan serta mengimpor data dari email perusahaan
target yang akan dikirimkan email marketing ke platform email atau Gmail, serta melakukan pengecekan ulang mulai dari tata bahasa, kesalahan cetak, untuk memastikan semua informasi dapat disampaikan dengan akurat dan menyesuaikan dengan standar perusahaan, mulai dari logo perusahaan, tagline, dan identitas lainnya yang diperlukan. Yang berikutnya itu, yang ketiga itu mengirimkan email. Yang tadi itu pengiriman, artinya persiapan sebelum melakukan ini, mengirimkan email. Nah, setelah yang berikutnya itu mengirimkan email. Setelah melakukan pengecekan ulang dan menyesuaikan terhadap email yang dibuat, maka langkah selanjutnya perlu dilakukan adalah pengiriman email. Email dikirimkan sesuai jadwal yang sudah dibuat pada tahap perencanaan tadi. Dan terakhir itu review pengiriman. Nah, review pengiriman ini mengecek kembali email yang dikirim, apakah email tersebut telah terkirim kepada email yang ditujuan atau terjadi bounce back, yaitu keadaan di mana email tidak dapat terkirim karena kesalahan penulisan alamat email penerima yang salah, serta kotak surat penuh atau masalah teknis lainnya yang mencegah pengiriman email itu berhasil. Dan yang tahap terakhir itu memeriksa kembali hasil promosi. Nah, memeriksa kembali hasil promosi yang dilakukan oleh staf email marketing di PT Krishna Holidays itu dengan melihat jumlah email yang dibuka atau respon yang diberikan penerima terhadap email yang dikirimkan. Yang berikut itu kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala dalam promosi. Ada beberapa kendala yang bisa dijadikan promosi. Satu kendala yang sering saya hadapi selama melakukan ini pengiriman email itu masalah di perasaan yang kurang memadai pada proses jualan email marketing. Terkadang terdapat kendala pada perasaan seperti laptop atau komputer yang kurang memadai karena usia sehingga pekerjaan menjadi sedikit terlambat. Dan cara mengatasinya dengan melakukan perbaikan dan pengadaan laptop atau komputer oleh PT Krishna Holidays sehingga dapat membantu pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Yang ke bab 5 itu simpul dan saran. Simpulan, berdasarkan pembahasan di atas dapat simpulkan bahwa penggunaan email marketing dalam promosi di PT Krishna Holidays meliputi perencanaan email marketing seperti pembuatan pola, database email, penetapan alat pengiriman email, pelaksanaan yang meliputi draft email, pengiriman email, mengirimkan email, review pengiriman, serta memeriksa kembali hasil promosi. Namun, pada proses promosi melalui marketing terkadang terdapat kendala pada prasarana seperti laptop atau komputer yang kurang memadai karena usia sehingga pekerjaan menjadi sedikit terhambat. Karena laptop yang berjalan lambat, maka perlu dilakukan perbaikan dan pengadaan laptop atau komputer oleh PT Krishna Holidays sehingga dapat membangun pekerjaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dan terakhir itu saran. Adapun saran yang berikan itu diharapkan kepada PT Krishna Holidays untuk selalu memastikan prasarana dalam hal ini komputer atau laptop agar tetap stabil sehingga pada saat melakukan promosi melalui email tidak terjadi keterlambatan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.